Ya, shalom, selamat pagi dari Desa Retok, Bebantek, Kabupaten Kubu. Saya mencoba untuk menjawab seorang yang bertanya kepada saya, akun ini ya. Dia bertanya begini kepada saya, numpang tanya, bedanya Injil dan Bible itu apa? Satu pertanyaan yang menarik ya, yang juga mungkin di luar kekristenan juga harus tahu. Nah, saya akan mencoba menjawab apa yang menjadi pertanyaan saudara kita ini. Nah, kalau kita lihat kata Bible itu kan dalam bahasa Inggris ya. Tapi di dalam bahasa Indonesianya itu adalah Alkitab. Jadi bedanya Injil dan Alkitab itu apa? Saya akan mencoba menjawab. Alkitab atau Bible adalah kumpulan kitab-kitab suci. Saya ulang, kumpulan kitab-kitab suci yang ditulis oleh beberapa penulis. Ada yang namanya, yang penulisnya itu seorang raja, seorang nabi, bahkan ada juga penulisnya adalah seorang panglima perang seperti Yosua. Tetapi juga ada penulisnya yang juga adalah murid atau rasul di dalam masa hidup Yesus seperti itu. Nah, itu Alkitab. Dan Alkitab itu ditulis kurang lebih dalam jangka waktu kurang lebih 1500 tahun. Saya ulang, Alkitab ditulis dalam jangka waktu kurang lebih 1500 tahun dengan berbagai macam penulisnya, latar belakangnya. Nah, Alkitab yang dipercayai oleh orang Kristen dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah Alkitab dibagi menjadi dua, yaitu Alkitab Perjanjian Lama atau Old Testament. Perjanjian Lama berisi 39 kitab. Dan Perjanjian Baru New Testament berisi 27 kitab. Nah, Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani. Nah, Alkitab Perjanjian Lama itu berbicara tentang nubuatan tentang Allah yang akan mengutus putranya untuk menyelamatkan manusia dari kegelapan kekal. Kita tahu bahwa manusia pertama jatuh ke dalam dosa, dan upah dosa ialah maut. Dan sekali lagi, tidak ada seorang pun yang bisa sampai kepada Tuhan kalau bukan Tuhan sendiri yang buka jalannya. Saya ulang, kalau bukan Tuhan sendiri yang buka jalannya, yaitu dengan cara Allah harus menjadi manusia untuk menyelamatkan manusia dari yang dikatakan oleh Rasul Paulus bahwa upah dosa ialah maut, kematian. Nah, Allah lah yang membuka, Allah lah yang menjadi inisiator peristiwa itu. Nah, jadi Alkitab Perjanjian Lama yaitu nubuatan tentang kedatangan Mesias. Dan Alkitab Perjanjian Baru adalah penggenapan dari Perjanjian Lama. Saya ulang, Alkitab Perjanjian Baru adalah penggenapan dari Perjanjian Lama yang para nabi menubuatkan tentang sosok Mesias itu. Saya ulang, tentang para nabi yang sudah menubuatkan sosok Mesias itu. Nah, jadi di perjanjian baru itu Allah sudah berinkarnasi menjadi manusia dan namanya Yesus Kristus. Nah, itu Alkitab. Nah, sekarang kita lebih spesifik, apa itu Injil? Injil adalah kabar baik. Kabar baik tentang apa? Tentang keselamatan, tentang Allah menyodorkan, menawarkan keselamatan kepada seluruh umat manusia, bahwa ini loh, ada jalan, ada solusi untuk kita tidak mendapatkan penghukuman Allah, upah dosa yang adalah maut itu, tapi kita memperoleh kepastian keselamatan. Nah, Injil itu kabar baik, kabar untuk seluruh umat manusia di muka bumi ini. Tentang siapa? Tentang juru selamat manusia, yaitu Yesus Kristus. Ingat, juru selamat tidak mungkin dua. Juru selamat hanya ada satu, yaitu Yesus. Karena dialah yang berani mengatakan, mengklaim, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Dan Yesus juga yang mengklaim, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, jalan, kebenaran, dan hidup. Nabi-nabi lain nggak bisa seperti ini, bicara seperti ini, mengklaim seperti ini. Tetapi Yesus iya, karena dia adalah inkarnasinya Allah, penjelmaan Allah di dalam manusia. Ketika dia menjadi manusia, dia menggunakan dua natur,
ya, sebagai the fully God and the fully man, sepenuhnya Allah sejati dan manusia sejati. Nah, sekarang kita mau melihat dulu sebentar. Di dalam perjanjian lama itu, yang nubuatan nabi-nabi itu berbicara tentang siapa? Seulang, dalam perjanjian lama, nabi-nabi itu berbicara tentang sosok siapa. Saya akan bahas itu dari terang firman Tuhan juga. Ya, saya akan baca apa yang dikatakan oleh Rasul Lukas dalam Lukas 24 ayat yang ke-44. Demikian firman Tuhan. Rasul Lukas berkata demikian. Ia berkata kepada mereka, inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab nabi-nabi dan kitab Mazmur. Jadi apa yang dikatakan oleh Rasul Lukas, ya, bahwa nabi-nabi itu berbicara tentang satu sosok, dan Yesus mengklaim bahwa nabi-nabi itu berbicara tentang dirinya sendiri, tentang Yesus. Dari kitab Taurat atau kitab Pentatuk, ya, Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, bahkan kitab Mazmur yang ditulis oleh Daud dan beberapa penulis lainnya, dan juga dikatakan juga kitab nabi-nabi. Jadi semuanya menulis tentang Yesus, bukan nabi yang lain. Sekali lagi, bukan nabi yang lain, gak ada nabi lain, ya, cuma Yesus yang menggenapi hal itu. Dan itu sudah dibuatkan loh oleh semua nabi-nabi. Dan kesimpulannya apa? Alkitab dan Injil berfokus kepada Yesus Kristus. Itu intisari atau, ya, kesamaan atau fokusnya di mana antara perjanjian lama dengan baru, yaitu yang berfokus kepada Yesus Kristus. Nah, demikian ya, pencerahan ini boleh memberkati kita semua. Kita mengerti bahwa Alkitab dan Injil berfokus pada tokoh yang sama, yaitu Yesus Kristus, yang menawarkan keselamatan, kepastian keselamatan di dalam Dia. Bagi siapa? Bagi yang percaya kepada Yesus. Yang tidak percaya tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ya, yang percaya akan menerima hidup yang kekal. Demikian penjelasan dari saya, kiranya ini mencerahkan. Dari Bebantek, Desa Retok, Kabupaten Kubu, Kalimantan Barat. Soli Deo Gloria. Selamat pagi, Tuhan Yesus berkati. Shalom.